adalah Ole Romeni. Ini pemain yang lebih matang ya daripada pemain yang lainnya. Ya, kalau kita melihat dari daftar pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker, karena lebih banyak pemain lainnya itu usianya masih muda, tapi Ole Romeni ini lebih matang. Dia di usia produktifnya ya, usianya 24 tahun. Jadi saya pikir ini juga menjadi pilihan yang baik sih bagi PSSI, karena kita tahu bahwa Ole ini adalah finisher. Dan Ole juga bukan pemain yang malas, artinya dia bukan pemain yang sifatnya menunggu bola, enggak. Dia bisa ikut juga dalam proses build up. Dua masalah timnas Indonesia yang bisa diatasi oleh Romeni, pemain keturunan yang follow Erick Thohir. Ya, apakah ini suatu sinyal bahwa ketiganya akan bersama di tim nasional kita untuk ya akan datang, karena Ivar dan Jay sudah pasti ya pemain punggawa tim nasional kita ya di bawah pelatih Sintayong. Tinggal menunggu apakah Ole ini mau ya segera untuk mengikuti jejak dari Ivar, rekan dia di Utrecht, dan juga Jay Ises. Saya pikir ada pembicaraan khusus di antara mereka. Ada ajakan-ajakan godaan dari Ivar, tentunya Jay Ises, banyaklah pemain-pemain dari Belanda termasuk dari Tom Haag. Pemain keturunan milik FC Utrecht, Ole Romeni baru-baru ini kedapatan mengikuti atau memfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Andai jadi dinaturalisasi, kehadirannya dinilai bakal menyelesaikan dua masalah timnas Indonesia. Ole Romeni merupakan striker berusia 24 tahun. Dia merupakan bagian dari tim utama FC Utrecht dan belakangan cukup mendapat kepercayaan dari pelatih Ron Jans. Pemain dengan tinggi badan 1,85 meter itu sempat dihubungi PSSI tetapi hingga kini belum memberikan jawaban perihal setuju tidaknya dinaturalisasi. Meski belum memberikan jawaban, Ole Romeni beberapa kali seperti melempar kode bahwa dirinya tertarik untuk memperkuat jersey merah putih. Dia diketahui dekat dengan beberapa pemain keturunan yang telah berseragam timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner yang merupakan rekannya di FC Utrecht, Ole juga kedapatan berkomunikasi dengan Ragnar Oratmangun. Terbaru, Ole Romeni menyematkan komentar dalam unggahan Ragnar Oratmangun yang baru saja direkrut klub kasta teratas Liga Belanda, FC Dender. "Let's get it broski, ayo bro," tulis Ole Romeni. Selain punya hubungan yang dekat dengan beberapa pemain timnas Indonesia, Ole Romeni belakangan juga kedapatan memfollow akun Instagram Erick Thohir. Hal itu kian memperkuat rumor bahwa Ole Romeni merupakan salah satu pemain keturunan yang mungkin bakal segera dinaturalisasi PSSI demi memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni di skuad Garuda jelas akan menjadi tambahan kekuatan yang masif. Apalagi, sang pemain berposisi sebagai striker, pos yang kerap jadi masalah di skuad asuhan Sintayong. Berikut dua masalah timnas Indonesia yang akan selesai dengan kehadiran Ole Romeni. 1. Kurangnya opsi di lini depan. Salah satu masalah utama yang dihadapi timnas Indonesia adalah minimnya opsi penyerang yang memiliki kemampuan komplit. Timnas Indonesia asuhan Sintayong memang mengalami perbaikan performa, tetapi gol-gol yang diciptakan tidak dominan datang dari sektor penyerang. Bahkan, Sintayong mengakui bahwa lini serang masih jadi masalah timnya setelah Garuda menang 2-0 atas Filipina untuk mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 11 Juni lalu. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk dinilai masih belum menunjukkan potensi maksimal sebagai penyerang tengah. Keduanya bahkan tampil kurang klinis di laga kontra Filipina. Kehadiran Ole Romeni diprediksi bakal menyelesaikan masalah opsi di lini depan. Berbeda dengan Oratmangun dan Struijk, Romeni adalah striker nomor 9 atau murni, yang punya kemampuan lebih klinis di kotak penalti. 2. Kalah postur. Sejak kehadiran banyak pemain naturalisasi, rata-rata tinggi pemain timnas Indonesia memang meningkat. Namun, pemain berpostur tinggi itu kebanyakan menempati pos pemain bertahan. Di lini depan, timnas Indonesia sejauh ini masih kesulitan untuk menemukan penyerang dengan postur tinggi serta fisik yang kuat. Dengan tinggi badan 1,85 meter, Ole Romeni jelas menjadi tambahan yang sangat menarik untuk lini depan timnas Indonesia. Menyitat Transfermarkt, sejak musim 2017-2018, Ole Romeni tercatat telah mencetak 40 gol di mana 4 diantaranya dia lakukan dengan sundulan.
Dibujuk Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun, Ole Romeni diminta bela timnas Indonesia untuk putaran 3. Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes yang optimis ingin membeli timnas Indonesia ini membujuk Ole Romeni juga agar bergabung dengan mereka berdua. Ole Romeni diminta bela timnas Indonesia untuk dapat meningkatkan kemungkinan menang timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang cara PSSI untuk dapat memenangkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Nah, beberapa nama yang populer di Eropa seperti Ragnar Oratmangun, Maarten Paes, Kevin Dix, dan masih banyak lagi. Tapi dari beberapa nama tersebut terdapat Ole Romeni yang tidak dapat bermain untuk timnas Indonesia. Nah, menanggapi hal tersebut, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun tiba-tiba menjadi agen PSSI untuk dapat membujuk Ole Romeni untuk dapat bermain di round 3. PSSI saat ini memiliki 15 pemain naturalisasi dari berbagai kelompok umur dan bermain untuk timnas Indonesia senior. Namun, meskipun sudah memiliki banyak pemain naturalisasi, PSSI ternyata masih berusaha untuk mendapatkan pemain keturunan lain. PSSI sangat serius dalam menaturalisasi Ole Romeni, seperti yang ditunjukkan oleh Erick Thohir, yang telah berbicara dengan Ole Romeni dan agennya, untuk melengkapi pool pemain keturunan timnas Indonesia yang belum memiliki sosok striker. Sebenarnya, Ole Romeni ingin membela timnas Indonesia. Dia masih belum mau dinaturalisasi karena usianya yang terlalu muda. Dia masih harus menolak tawaran PSSI karena dia masih ingin tembus ke timnas senior Belanda. Ini sebuah kehormatan bagi saya, diminta membela timnas Indonesia, namun itu, membela timnas Indonesia, masih terlalu dini bagi saya, ucap Ole Romeni. Dan disinilah Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun turun tangan membantu PSI untuk meyakinkan Ole Romeni agar dapat bermain bersama skuad Garuda. Dua pemain keturunan tersebut tidak hanya meyakinkan Romeni, namun juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi dari awal sampai akhir. Mereka juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi berlangsung, dan tidak terjadi begitu saja, masih banyak proses yang memang harus dilakukan, ucap Ole Romeni. Ole Romeni memiliki pemahaman yang baik tentang timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia berkat penjelasan Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your